ketika mau perjalanan ke perang Khaybar. Masih di tahun yang sama, di tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah mau menyerang benteng Khaybar. Apa itu benteng Khaybar? Yaitu perkampungan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini suka berkelompok-kelompok, teteh. Bahkan dalam satu perkampungannya ada bentengnya atau ada kompleknya, sekarang ada gerbangnya di setiap mau ke wilayah yang baru. Contoh misalnya ya, untuk dapat bayangan. Kalau di sini mungkin Majalaya Residen, tahu Bu? Perumahan ya, ada bentengnya. Ya, benteng teh bukan berarti benteng tembok, bukan ya. Ada perbatasannya kan? Bayangkan kalau misalnya itu teh salah satu perkampungan Yahudi. Jadi di dalam suatu kota ada lingkungan khusus lagi, terus ada ditutupi gerbang lagi, di benteng lagi tinggi, kan benteng di atas 5 meter. Itulah orang-orang Yahudi. Tapi sama area nama, misalnya area Majalaya, tapi di dalamnya ada benteng-bentengnya lagi, dan makin ke dalam, setiap wilayah ada benteng-bentengnya lagi. Kalau di Madinah tidak. Satu Madinah kadang tidak ada terasan gitu ya. Seperti zaman di rumah kita zaman dulu, satu aja gerbangnya di kota Madinah, terus rumah. Seperti halnya rumah-rumah sekarang. Tapi kan kalau perumahan pasti ada gerbangnya sendiri ya. Terus di sana ada perumahan lagi. Dalam satu wilayah ada beberapa perumahan yang berbeda. Nah, itu mirip dengan perkampungan Yahudi. Benteng-benteng Khaybar. Tapi untuk menuju ke komplek-komplek yang di dalam itu pasti kita memasuki kelompok yang awal, benteng yang awal, gerbang yang awal. Mau masuk ke Majalaya mana gerbangnya Bu? Ada yang tahu gerbang Majalaya masuknya di mana? Sambil lalu ya taruhlah ini daerah area Majalaya atau area Jazirah Arab. Kita mau masuk ke benteng Khaybar. Rasulullah itu selama 40 hari mengepung Khaybar, dari satu benteng ke benteng yang lain. Jumlah bentengnya ada 8. Dan perkampungan Yahudi itu jumlahnya kurang lebih 40.000 orang. Banyak atau sedikit Bu? Banyak ya Bu. Yang menyerang berapa orang? Cuma 4.000-an. Berarti berapa kali lipat? 10 kali lipat. Tapi benteng itu takluk dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah disampaikan juga kan, memang orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang munafik. Jadi ketika dikepung teh nggak dibuka bentengnya, serang, tidak. Mereka sembunyi di benteng-benteng mereka. Jadi benteng yang ini lolos, mundur lagi ke benteng yang di belakang. Yang ini lolos, mundur lagi sampai nanti ke benteng yang paling besar. Yang terakhir benteng yang ke-8. Itunya gambaran secara umumnya. Sekarang kita akan ikuti alur perjalanan ceritanya. Rasulullah kemarin kita sudah bercerita tentang sholat khauf. Rasulullah kemudian cerita tentang nggak ngambil wudhu lagi setelah makan, sampai ke awal benteng, ke gerbang Yahudi itu subuh. Dan kebiasaannya Rasulullah SAW ketika mau menyerang benteng, mau perang, entah itu dimanapun, Uhud, Badar, pasti ba'da subuh. Ba'da subuh orang-orang Yahudi nuju naon? Tidur. Jangankan orang Yahudi, kita nuju alhamdulillah tidak ya, gegero ibu-ibu makanan ayah Yusuf pagi-pagi itu. Karena mereka tidak biasa bangun pagi, jadi pas bangun teh rewas Bu. Tiba-tiba ada pasukan. Muhammad datang. Hanya beberapa orang yang tahu, yang mereka teh mau pergi ke ladang katanya. Rewas tuh, nggak ada persiapan apapun, dikepung benteng yang
tamat. Tapi sebelumnya, malam sebelumnya Rasulullah ketika mau menyerang, ada kejadian mukjizat Allah. Kata Rasulullah, besok kita akan menyerang Khaybar. Aku punya bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang Allah mencintai dan dia pun mencintai Allah. Besok katanya digambarkan, kalau ibu jadi salah satu pasukan di dalamnya, kira-kira bisa tidur tidak? Kita bayangkan rasa esensi dari sirah. Besok badai ujian. Siapa yang saya dikasih ini, itu orang yang paling Allah cintai dan Allah juga mencintai. Yang paling mencintai Allah dan Allah juga mencintainya. Langsung masuk surga. Ibu bisa tidur nggak? Sigana Abi ya. Mudah-mudahan Abi ya Allah, gitu kan? Mudah-mudahan Abi ya Allah. Ini dikisahkan di bukunya Ammar Arisal, Bang Ammar, mengisahkan tentang resahnya seandainya aku ada di jajaran para sahabat, katanya. Kebayang nggak Umar bilang apa? Kalau ada di sana, wah pasti. Abu Bakar bagaimana perasaannya? Utsman bagaimana perasaannya? Siapakah yang dapat? Tahu tidak? Siapa yang dapat? Tahu tidak kira-kira? Siapa? Ketika pagi-paginya mau menyerang benteng Khaybar, bendera yang tadi mau dijanjikan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah angkat. Seperti yang sudah saya janjikan, bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Kebayang Bu, dicintai oleh Rabb seluruh alam. Mana Ali? Ali bin Abi Thalib langsung, ya Ali qadarullah wa masyafa Allah sedang sakit mata. Sakit mata. Berarti kita tahu kalau ini bendera dikasihkan kepada seorang sahabat, dia yang mimpin perang, yang jadi komandannya, yang jadi jenderalnya. Jenderal lagi sakit, kumaha ibu? Ya Rasulullah menuju sakit, abi we. Sakit, gagal, entong, sakit. Ya, kata para sahabat, sedang sakit ya Rasulullah, kode ke yang sehat aja we yang ada di sini. Kata Rasulullah, tidak, panggil Ali. Sakit ya Rasulullah, Ali sini. Ali lagi sakit mata. Masya Allah ya, lagi sakit mata aja mau perang. Mun kita kumaha pilek sedikit kan ya. Hujan sedikit mau Rasulullah tipayun. Lagi sakit mata ikut perang Khaybar. Lah mun kita kumaha Bu? Pasti banyak alasan teh, 1001 macam alasan. Kata Rasulullah, kemari Ali. Diludahilah mata Ali. Ingat ludahnya Rasulullah, bukan ponari. Ya, ludah Rasulullah SAW yang pasti memiliki mukjizat. Jadi mukjizat Rasulullah itu bukan cuma Al-Quran, banyak mukjizat Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah membelah lautan, Rasulullah malah membelah apa? Tahu nggak Rasulullah pernah membelah apa? Bulan. Rasulullah pernah membelah bulan dengan telunjuknya atas izin Allah. Tuh, mukjizat Rasulullah. Langsung sembuh. Ya, terjadi gegel. Mukjizat. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika sudah menyembuhkan? Wahai Ali, caranya dikatakan, jangan terburu